Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Hari ini kita akan bahas mengenai 5 tips untuk memaksimalkan profit ketika saham-saham yang kita miliki sedang dalam fase floating profit. Saya akan membagikan 5 tips untuk kita bisa terapkan bersama-sama. Oke, seperti kita tahu, hari ini IHSG berhasil closing di atas level 7.000. Dan saya yakin jika IHSG all time high, pasti teman-teman memiliki saham-saham yang tentunya dalam fase floating profit. Nah, bagaimana cara memaksimalkan atau bagaimana cara kita trading di dalam fase bullish atau fase uptrend? Yang pertama, sebelum membeli saham, teman-teman harus memastikan bahwa saham yang teman-teman akan beli berada dalam fase uptrend. Ini adalah tips yang sebenarnya paling mudah untuk diterapkan. Karena ketika kita membeli di fase uptrend, kita akan lebih mudah mendapatkan profit. Seperti ada sebuah quote yang pernah ditulis, even monkey can make money in bullish market. Jadi bahkan monyet pun jika disuruh trading, dia membeli saham yang lagi uptrend, kemungkinan dia untung pasti akan besar. Seperti itu. Jadi yang pertama, teman-teman harus pastikan ketika membeli saham akan lebih mudah jika membeli pada fase uptrend. Apa itu fase uptrend atau bullish? Secara definisi, jika kita menemukan saham yang membentuk higher low dan higher high, maka kita bisa katakan saham itu dalam fase bullish ya, atau fase uptrend. Kita bisa lihat contohnya di sini di saham TLKM, Telkomsel. Dalam fase uptrendnya, kita akan lihat higher low dan higher high yang akan terus muncul. Karena kita tahu, sebuah saham tidak akan bergerak naik secara garis lurus seperti ini, tapi dia akan membentuk pola. Akan naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Atau higher high, ada higher low, higher high, higher low. Ya, bisa kita lihat di sini. Ada higher high, higher low, higher high, higher low. Dan akan terus berulang selama saham ini dalam fase uptrend. Nah, jika teman-teman membeli saham di fase uptrend, tentu akan lebih mudah untuk mendapatkan profit. Oke, yang kedua, tips yang kedua adalah menentukan time frame teman-teman. Apakah teman-teman ini day trading? Apakah teman-teman weekly trading? Atau teman-teman swing dalam jangka waktu bulanan? Teman-teman harus tentukan di awal. Karena apa? Kita lihat, di dalam fase uptrend ya, dari awal sampai saat ini kurang lebih Juli sampai Mei, berarti kurang lebih 9 bulan. 9 bulan. Dalam 9 bulan ini, benar, saham Telkomsel sedang dalam fase uptrend-nya. 9 bulan uptrend. Tapi teman-teman, di dalam fase long term uptrend-nya, ada fase-fase medium dan fase-fase short-nya. Contohnya, dalam fase uptrend jangka panjang, ada fase-fase downtrend medium. Contohnya ini, ada uptrend, ada downtrend, medium downtrend-nya, ada sideways-nya. Nah, jadi teman-teman bisa menentukan di fase manakah teman-teman mau trading. Bisa juga teman-teman trading di fase day trade-nya ya, secara short term-nya. Misalnya seperti ini, kita lihat dalam kenaikannya akan ada short term uptrend, short term downtrend, naik turun ya. Naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Teman-teman bisa trading di fase-fase ini ya. Jika teman-teman dalam menggunakan mode day trading atau teman-teman trading dengan jangka pendek. Teman-teman bisa memanfaatkan fase yang pendeknya ini. Tetapi jika teman-teman jarang bisa melihat market live di saat jam market buka atau teman-teman punya pekerjaan lain, teman-teman bisa menggunakan medium atau long term trendnya. Ya, menggunakan tren yang sedang seperti ini, ada medium uptrend seperti ini, atau teman-teman bisa hold di waktu yang lebih lama. Ya, misalnya dalam time frame bulanan seperti ini, teman-teman bisa beli di awal, misalnya beli di sini ketika breakout, atau beli ketika retracement atau pullback. Ya, ini tips berikutnya akan saya
jelaskan bagaimana cara kita membeli ketika sebuah saham sedang dalam fase uptrend. Bagaimana membelinya, di mana kita bisa beli, nanti akan saya bahas di video yang lainnya. Nah, teman-teman bisa beli misalnya di sini, kemudian teman-teman bisa tunggu selama beberapa bulan sampai saham ini berubah arah atau break uptrend lainnya. Ya, jika kita buat uptrend, jika saham ini sedang uptrend, kita bisa buat trend lainnya, uptrend lainnya, dan ketika saham ini mulai break ke bawah trend lainnya ini, maka teman-teman bisa considerate untuk bisa memikirkan untuk sell. Oke, tips yang ketiga adalah teman-teman harus menentukan dengan analisa apa teman-teman menganalisa sebuah saham. Misalnya, saya memiliki saham Telkomsel ini ya. Saya membeli saham ini dengan alasan mengikuti foreign atau mengikuti bandarnya. Bandar Telkomsel kita tahu asing, mengikuti foreign flow. Jika kita lihat saham Telkomsel, ya di sini kita lihat saham Telkomsel terlihat ada info foreign yang terus terjadi. Kita lihat mulai dari tanggal, ya ini sejak tahun lalu sudah terjadi inflow, dan info ini terus berlanjut sampai dengan hari ini. Ya, sampai dengan bulan 3, bulan Maret, info foreign terus masuk. Nah, jadi dalam kenaikannya, dalam fase uptrend-nya, fase saham Telkomsel dibeli asing secara terus-menerus. Inilah yang membuat saham ini memasuki fase uptrend-nya atau naik secara berkala. Artinya apa? Kita bisa melihat apa yang akan foreign lakukan di hari-hari atau minggu-minggu ke depan. Jika fase akumulasinya sudah berhenti dan mereka mulai distribusi, itu tanda untuk kita bisa mulai memikirkan untuk menjual saham ini. Ya, ketika fase akumulasi selesai, masuk fase distribusi, kita bisa mengikutinya untuk distribusi juga. Karena alasan atau metode yang kita gunakan dalam menganalisa atau membeli saham ini adalah foreign flow. Jadi kita harus terus berkala menganalisa apakah alasan kita membeli ini di awal sudah berubah atau belum. Ya. Jika akumulasi masih terjadi, maka kita bisa hold. Ya. Walaupun teman-teman, ini ada satu tips lagi yang sering saya juga gunakan ketika trading di saham yang uptrend. Ya, misalnya kita lihat tadi saham Telkomsel. Ketika teman-teman beli, entah teman-teman bisa masuk dimanapun ya, teman-teman masuk misalnya di fase pullback-nya, retracement-nya. Ketika dia retrace, teman-teman entry. Ini titik yang bagus untuk entry ketika fase uptrend. Kemudian setelah pullback, dia akan naik lagi. Nah, ketika mencapai peak-nya atau mencapai higher high, jika teman-teman day trading, mungkin teman-teman bisa tektok ya. Beli di sini, jual di sini. Beli di bawah, jual di atas. Beli di bawah, jual di atas. Beli di bawah, jual di atas lagi. Ya, tapi jika teman-teman tidak memiliki waktu untuk selalu tektok seperti itu, saya menggunakan strategi dengan menjual sebagian di persentase tertentu atau di resistance tertentu, kemudian order buy lagi di level-level retracement atau level-level pullback-nya. Ya, di mana belinya nanti akan saya bahas menggunakan Fibonacci dan juga menggunakan trendline. Nah, itu strategi yang bisa teman-teman gunakan juga untuk memaksimalkan profit. Karena jika teman-teman hold dari sini sampai sini, mungkin teman-teman akan dapat misalnya, let's say 30% keuntungannya. Tapi jika teman-teman bisa memanfaatkan kenaikan dan penurunan di fase-fase pendeknya, maka teman-teman bisa dapat berkali-kali lipat. Misalnya dari sini sampai sini dapat 20%. Turun teman-teman beli lagi dapat 10%. Turun beli lagi bisa dapat 20%. Teman-teman akan dapat lebih banyak profit jika bisa melakukan buy and sell seperti ini. Namun jika teman-teman tidak punya banyak waktu, seperti saya tidak punya banyak waktu untuk melihat market di jam-jam trading. Jadi saya hanya memasang order sell di titik-titik resistance-nya untuk menjual sebagian kecil, mungkin seperempat atau sepertiga yang saya jual. Kemudian
ketika saham itu retracement atau pullback seperti ini, di sini kita beli kembali sejumlah yang tadi kita sudah jual. Nah, seperti itu. Oke, yang keempat, jika teman-teman sudah memiliki saham dalam fase profit atau floating profit yang besar, teman-teman bisa menggunakan trailing stop. Ya, bisa set trailing stop. Misalnya teman-teman sudah untung 50%. Untung 50%, tapi tetap pengen mengikuti kenaikan saham ini. Maka teman-teman bisa memasang trailing stop. Let's say, jika dia turun 10%, minus 10%, maka teman-teman bisa jual. Nah, strategi ini juga teman-teman bisa gunakan. Namun jangan lupa, kita harus terus melihat tips nomor 3 yang tadi, melihat apakah alasan kita membeli di awal dan saat ini sudah berubah atau belum. Misalnya, apakah foreign sudah distribusi atau belum? Jika dia turun 10%, tetapi kondisinya, analisa kita, foreign flow-nya masih positif atau masih akumulasi, maka teman-teman bisa memperlebar trailing stop ini. Seperti itu. Malah, jika terjadi penurunan dengan info yang masih ada, teman-teman bisa gunakan ini sebagai momentum untuk buy on weakness. Ya, buy on weakness atau buy ketika dia pullback. Nah, seperti itu. Ya, jadi tips trailing stop ini bisa teman-teman gunakan, tapi jangan lupa digunakan juga dengan tips nomor 3, yaitu melihat analisa saham tersebut. Nah, yang keempat teman-teman, tips yang terakhir yang akan saya berikan, yaitu jangan terlalu sering melihat saham teman-teman. Ya, jangan terlalu sering melihat saham atau floating profit yang teman-teman miliki. Nah, karena ini mungkin masalah yang sering sekali terjadi di trader-trader, yaitu ketika floating profit nggak tahan lama, hanya sebentar mereka sudah take profit. Tetapi jika loss sampai loss 20%, 30%, 40% masih ditahan-tahan. Nah, ini terbalik ya teman-teman. Jangan sampai kita berani tahan loss dalam waktu yang lama, sedangkan jika profit hanya sebentar profit kita langsung sell. Ya, teman-teman harus membuat trading plan dan juga betul-betul menganalisa saham tersebut sehingga teman-teman tidak jatuh pada kesalahan seperti ini. Nah, kalau saya lihat beberapa masalahnya adalah para trader terlalu sering melihat portofolio atau melihat sahamnya. Jadi ketika mereka melihat, wah saham saya sudah profit 5%, 10%, 15%, maka mereka akan tangannya seperti gatel ya atau nggak sabar untuk merealisasikan profit tersebut. Padahal mungkin kondisi sahamnya masih bagus, masih ada potensial upside-nya yang besar. Tapi karena terlalu sering melihat, kemudian nggak sabar pengen merealisasikan profit, akhirnya sell lebih cepat sebelum saham itu mencapai puncaknya. Nah, jadi tips yang kelima, mungkin ini tips yang sangat penting untuk teman-teman juga perhatikan ketika teman-teman memiliki saham yang floating profit adalah jangan terlalu sering melihat keuntungan di saham tersebut. Ya, yang perlu teman-teman lakukan adalah pastikan trennya tetap uptrend, kemudian analisa saham tersebut secara berkala, bisa 2 hari sekali atau seminggu sekali tergantung time frame teman-teman, dan juga pasang trailing stop. Ya. Jangan terlalu cepat menjual ketika profit, dan jangan terlalu lama menahan ketika teman-teman loss. Kesalahan ini harus teman-teman hindari agar teman-teman dapat memaksimalkan profit ketika saham teman-teman sedang floating profit. Oke, sekian 5 tips yang bisa saya berikan. Semoga dalam fase uptrend ini teman-teman bisa mendapatkan profit yang maksimal di IHSG. Sampai jumpa di video-video berikutnya.